Perkenalkan, kami dari anggota Divisi Gunung Hutan akan sedikit menjelaskan materi tentang survival. Pengertian survival berasal dari kata survive yang artinya bertahan hidup. Sedangkan survival sendiri adalah suatu kondisi yang tidak menentu yang dihadapi oleh seorang atau sekelompok orang pada suatu daerah yang asing dan terisolir bagi orang atau kelompok yang sedang mengalaminya. Keadaan tidak menentu atau survival ini bisa terjadi pada setiap orang yang tengah melakukan perjalanan, pertualangan, atau penjelajahan di alam bebas. Definisi survival, arti survival sendiri terdapat berbagai macam versi yang akan kita bahas. Di sini hanyalah menurut versi pencinta alam. Untuk kata S sendiri sadar dalam keadaan gawat darurat. Dan untuk kata U, usahakan untuk tetap tenang dan tabah. R, rasa takut dan putus asa hilangkan. V, vitalitas tingkatkan. I, ingin tetap hidup dan selamat itu tujuannya. V, variasi alam bisa dimanfaatkan. A, asal mengerti, berlatih dan tahu caranya. L, lancar, selamat. Jika Anda tersesat atau mengalami musibah, ingatlah arti kata stop. Untuk kata stop, huruf S-nya sendiri adalah stop dan sitting atau berhenti dan duduklah. Untuk kata T, thinking atau berpikir. O, observe atau amati keadaan sekitar. P, planning atau buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. Kebutuhan survival. 1. Sikap mental. Sikap mental kita harus yang pertama ada semangat untuk tetap hidup. 2. Kepercayaan diri. 3. Akal sehat. 4. Disiplin dan rencana matang. 5. Kemampuan belajar dari pengalaman. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan sendiri ada 1. Cara membuat bivak. 2. Cara memperoleh air. 3. Cara mendapatkan makanan. 4. Cara membuat api. 5. Pengetahuan orientasi medan. 6. Cara mengatasi gangguan binatang. 7. Cara mencari pertolongan. Yang ketiga ada pengalaman dan latihan. Untuk pengalaman dan latihan ini ada bagian 1. Latihan mengidentifikasikan tanaman. 2. Latihan membuat trap atau jebakan dan lain-lain. Yang keempat adalah ada peralatan. Yang pertama adalah kotak survival. 2. Pisau jungle. Yang ketiga ada obat-obatan dan lain-lain. Definisi untuk bivak sendiri adalah bivak berasal dari bahasa Prancis yang bisa disebut bivouac adalah tempat perlindungan sementara atau darurat di alam bebas dari aneka gangguan cuaca, binatang buas, dan angin. Mendirikan bivak adalah teknik penting yang harus dikuasai jika hendak berkemah. Bivak merupakan salah satu kemampuan wajib survival di alam bebas karena pembuatannya yang mudah dengan peralatan yang seadanya. Macam-macam bivak itu ada yang pertama, bivak alami. Bivak alami adalah bivak yang dibuat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Kedua, ada bivak semi buatan. Jenis bivak ini dibuat menggunakan bahan-bahan buatan industri yang digabungkan dengan bahan-bahan alami. Yang ketiga, ada bivak buatan. Jenis ini merupakan bivak yang dibuat menggunakan bahan-bahan buatan atau bahan industri. Bivak-bivak tersebut ada yang dari bahan alam, yang contohnya seperti perpohonan, yaitu dahan, ranting, dan daun, batu-batu, gua, dan sebagainya. Dan dari bahan buatan itu seperti jas hujan, ponco, flysheet, atau parasut. Membuat perangkap atau biasa kita kenal sebagai pencinta alam kita kenal yaitu trap. Macam-macam trap. 1. Perangkap model menggantung. 2. Perangkap tali sederhana. 3. Perangkap lubang jerat. 4. Perangkap menimpa. Untuk bahan-bahan sendiri dari trap itu bisa dari yang pertama tali atau kawat, 2. Umpan, 3. Batang kayu, 4. Cabang pohon.
Lalu yang selanjutnya ada air. Ada beberapa contoh air yang tidak perlu dimurnikan seperti air hujan. Dengan cara dapat ditampung langsung menggunakan ponco atau ditampung lalu dialiri ke tempat penampungan. Lalu yang selanjutnya ada air dari tanaman rotan atau tanaman rambat. Lalu dapat dipotong pada bagian setinggi mungkin, lalu potong pada bagian bawah dekat tanah, lalu dapat dialiri ke bagian penampungan atau dapat diteteskan langsung ke dalam mulut. Lalu ada jenis air yang harus dimurnikan terlebih dahulu, seperti air dari tanaman bunga, seperti bunga kantung semar, lalu air dari sungai besar, air dari sungai yang tergenang, lalu ada air yang kita dapat dari menggali pasir di pantai sedalam 5 meter, lalu ada air dari sungai yang kering, dan ada air dari batang pisang. Lalu ada berbagai jenis makanan yang bisa kita dapatkan di dalam hutan, yang digolongkan menjadi beberapa jenis-jenis. Yang pertama dari jenis umbi-umbian, ada kentang, lalu ada talas, dan selanjutnya pada bagian batang yaitu pada bagian umbut muda pada pohon pisang, lalu ada rumput madu dan rebung. Lalu ada jenis-jenis buah-buahan seperti buah stroberi, buah arbe, lalu buah kelapa, dan berbagai jenis buah lainnya. Lalu yang diambil dari bagian biji seperti padi, jagung, rumput teki, madu. Lalu ada bagian bunga seperti bunga turi dan bunga pada pohon pisang. Lalu ada daun melinjo, lalu ada daun rasa mala, dan ada juga daun selada air, dan yang terakhir dari jenis tunas atau pucuk yaitu pada pucuk cemara. Selain makanan yang kita ambil dari jenis tanaman, adapun kita dapat mengambil dari berbagai jenis hewan, namun tidak semua hewan dapat dimakan. Ada beberapa jenis hewan yang dapat kita makan saat di hutan seperti jangkrik, belalang, katak hijau, ular, dan kadal, lalu ada siput, lebah, jenis burung, dan cacing. Karena tidak semua hewan dapat dimakan, adapun beberapa jenis contoh hewan yang tidak bisa dimakan, yaitu yang pertama yang mengandung bisa seperti lipan dan kalajengking, lalu yang mengandung racun seperti penyu laut, dan yang terakhir yang mengandung bau yang khas seperti bau sigung. Pembahasan yang selanjutnya tentang api. Ada 3 unsur dalam membuat api, yaitu sumber api. Sumber api dapat diperoleh dari alat-alat seperti pemantik, korek api, zippo, dan lain sebagainya. Jika tidak ada alat-alat tersebut, dapat menggunakan cara tradisional. Lalu unsur api yang kedua yaitu bahan bakar. Bahan bakar dapat diperoleh dari ranting-ranting kering, daun kering, kertas, atau berbagai jenis bahan lainnya yang dapat memantik api agar menyala lebih besar. Lalu unsur api yang terakhir yaitu udara. Gerakan udara diperlukan untuk mendorong laju api agar mudah menjalar. Cara yang paling mudah dapat dilakukan dengan meniup ke arah api yang ingin dinyalakan. Lalu pembahasan selanjutnya tentang survival kit. Survival kit adalah berbagai jenis alat ataupun perkakas yang harus dibawa oleh seorang pendaki untuk bertahan hidup apabila terdapat dalam kondisi yang darurat atau kondisi yang sulit. Adapun beberapa contohnya seperti pisau, peluit, senter, tali, lalu ada korek api, garam dan norit, obat-obatan pribadi, jarum, benang, dan berbagai alat lainnya.